Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pembaca yang menyebutkan bahwa sekarang ini di luar negeri lagi demam aditif nano atau oli yang ada aditifnya kan. Eh, Maaf, lupa ya yang merek oli disebut apa ya. Jadi disebut cuma ada satu merek oli ya yang awalannya huruf M. Maaf lupa penulis, tapi yang penulis tahu yang namanya nano aditif, aditif nano itu sudah cukup lama diteliti. Jadi penulis nemu di apa namanya, di jurnal-jurnal penelitian gitu, banyak yang menyebutkan aditif nano. Jadi aditif nano ini disebut sebagai penggantinya aditif EP yang sekarang, pengganti aditif extreme pressure yang sekarang. Untuk yang belum tahu, aditif extreme pressure itu adalah aditif yang bekerja ketika ketika oli sudah tidak mampu melapisi permukaan logam. Jadi untuk bisa melapisi permukaan logam dengan baik, ada beberapa syarat. Yang pertama adalah permukaan logam yang bergesekan ini mempunyai perbedaan kecepatan yang tinggi. Makin tinggi, makin kuat pelapis olinya. Yang kedua adalah tekanannya. Tekanannya nggak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar, olinya nggak kuat lagi melapisi. Tentu dari olinya sendiri juga ada ya faktornya. Jadi oli itu kan punya kekentalan, dan kekentalan ini bisa berubah dengan suhu, bisa berubah dengan share-nya. Jadi kekentalan olinya sendiri juga penting. Tapi ya orang Indonesia pinginnya encer ya, harus encer wes, gak peduli opo, pokoknya encer. Nggak dicoba dulu, harusnya kan dicoba dulu ya, percaya ya grup pabrik ya. Aditif PP itu berfungsi ketika olinya sudah tidak mampu lagi melapisi, ketika tekanan antara kedua permukaan logam yang bergesekan ini sudah sangat besar. Mungkin pernah dengar istilah gear gopel. Nah itu salah satu penyebabnya ya karena olinya terlalu encer. Gear gopel bahasa Inggrisnya gear pitting ya. Nah gear pitting ini adalah salah satu alasan mengapa kok sampai muncul standar JASO ya, karena oli mobil ya enceran. Baca ya, perhatikan, JASO itu muncul karena oli mobil keenceran. Itu biar jangan sembarang pilih oli encer, karena standar JASO itu keluarnya itu karena olinya keenceran.
Aditif EP yang sekarang ini ada yang dari WS2, ada yang dari MOS2, ada juga TiO2. WS itu apa? Itu tungsten, Ti itu titanium, Mo itu molybdenum. Molybdenum sekarang juga ada variasinya, nggak cuma MOS2 tapi MODTC, MODTP, sama MO satu lagi lupa, MOMN mungkin ya, lupa. Nah, ini aditif EP yang sekarang ini seperti itu. Kelemahan dari aditif-aditif tersebut, kalau terlalu banyak bisa menyebabkan efek samping, misalnya korosi, karat, dan seterusnya. Itu dari sampah-sampahnya juga gitu. Jadi seperti itu. Terus penelitian nano itu tujuannya untuk cari aditif yang lebih baik. Terus dari aditif-aditif nano ini, menariknya adalah jadi muncul lagi aditif-aditif yang aditif EP yang sekarang ini nggak dipakai. Penulis lupa sebut juga ya. Mungkin pernah dengar aditif ZDDP sama boron juga. Nah, ini bukan aditif EP ya, tapi aditif AW, anti-wear. Mengapa kok sampai dibedakan EP dan anti-wear? Karena kalau EP itu untuk bekerja butuh tekanan dan suhu tinggi. Jadi kalau suhunya nggak tinggi, tekanannya kurang tinggi, nggak akan berfungsi aditifnya. Oleh karena itu butuh aditif yang nggak butuh suhu tinggi sudah kerja, nggak butuh tekanan tinggi sudah kerja. Dan aditif itu adalah ZDDP dan boron. Kalau menurut penulis ya, cirinya itu kalau dipakai pelan-pelan suara mesin masih kasar, itu berarti nggak ada aditif ZDDP atau boronnya. Kalau ada aditif ZDDP atau boron, jalan pelan gini, kalem-kalem, macam-macam, suara mesin tetap halus. Ya, ini tentu kita membandingkan dari sisi aditif aja ya. Karena kadang halusnya RPM rendah juga dipengaruhi oleh friction modifiernya. Jadi sama ester atau sama minyak gorengnya atau apa ya. Cuma ester dan minyak goreng kayaknya yang untuk RPM rendah itu. RPM tinggi, nah baru molinya itu mulai kerja. Kalau molinya sudah mulai kerja ya halus suara mesin. Aditif modern itu kan kalau oli sekarang kan encer ya. Nah, encer ini butuh aditif. Butuh aditif ya, baik untuk RPM rendah maupun RPM tinggi. Karena zinc nggak boleh, fosfor nggak boleh, sulfur nggak boleh. Jadinya nyari yang nggak ada sulfurnya, nggak ada fosfornya. Jadi muncullah MODTC, MODTP gitu ya. Terus bukan MODTP, MODTC ya. Terus zincnya, ZDDP-nya digantikan oleh boron kayak gitulah. Tapi ya itu kompleks lah, wis nggak usah dibahas. Nah, aditif EP lain ya yang sekarang ini jarang dipakai itu adalah grafit
dan PTFE kalau nggak salah ya, PFTE atau PTFE ya sembuh lah, pokoknya mirip kayak gitu, teflon lah istilahnya, aditif teflon. Nah, aditif PTFE ini nggak eh, nggak terusan dipakai karena dia bisa membuat penumpukan pada filter oli, jadi bikin buntu filter oli. Nah, itu yang membuat PTFE nggak populer. Terus ada satu lagi grafit. Grafit ini licin, tapi masalahnya grafit ini sifatnya ngamplas aus gitu ya. Bikin bukan ngamplas ya, apa ya? eh Bikin apa ya? Bikin amplas, bikin apa sih istilahnya? Lupa. Pokoknya dia membuat eh, mesin korosi juga, mesin jadi aus juga karena menghabiskan permukaan logamnya juga, korosi atau nyerang istilahnya, attack gitu ya. Oh iya, yang Moli juga gitu ya, dia menyerang apa jenenge, aditif kuning, bahan besi, bahan logam kuningan di dalam mesin. uh, yang jelas aditif grafit dan PTFE itu sekarang nggak dipakai sebagai aditif, nggak dipakai sebagai aditif EP. Tapi dengan apa, mulainya penelitian nano ini, malah jadi muncul lagi PTFE, grafit gitu ya. Kita cari kata nano engine oil additive gitu ya, terus belakangnya kasih kata grafit, kita akan bisa menemukan beberapa penelitian banyak ya. Detail-detailnya nggak ngerti, nanti penulis sertakan beberapa lah ya, itu kelihatan. Oh, ini kalau misalnya pakai grafit akan jadi lebih licin, nano grafit, pakai nano apa namanya, nano PTFE akan lebih licin juga. Diperlihatkan bahwa oli misalnya PAU gitu, kasih aditif nano itu bisa lebih licin. Selain itu, aditif nano yang lain adalah dari aluminium dan zinc, Zn. Jadi Al2O3, Zn berapa lah, ZNO gitu ya. Ada juga boron nitrit. Nah, mengapa sih kok sampai aditif nano ini bikin licin? Mengapa kok sampai mantep banget pakai aditif nano itu? Nah, kalau menurut penjelasan dari jurnal-jurnal itu disebutkan bahwa dengan membuat aditif nano, maka dia bisa mengurangi kelemahan dari aditif tersebut sebelumnya. Jadi apa jenenge,
dia nano itu adalah artinya ukuran padatannya itu kecil-kecil. Karena kecil dia bisa nggak nggak apa jenenge, nggak nyangkut ke filter. Karena ukurannya kecil dia bisa lolos dari filter. Nano itu ukurannya berarti nggak sampai mikron, nggak sampai mikro, jadi ukurannya kurang dari 1000 mikromili diameternya ya. Jadi ada misalnya 60 nano, 30 nano, itu makanya disebut nano aditif, ukuran partikelnya kecil. Kalau soal teknologinya penulis nggak ngerti ya, teknologi buat nanonya, soalnya kan sekarang ini banyak yang nano-nanoan ya, nano kristalin, nano apa gitu ya, banyak nano baterai, barang lah wis. Karena partikelnya yang lebih kecil itu, maka permukaan logamnya lebih besar juga, atau permukaan luarnya lebih besar juga. Kalau diibaratkan ya, yang permukaan lebih luas itu hubungannya dengan panas dingin ya. Mungkin untuk kita nggak terlalu relevan ya. Tapi entah di penelitian dianggap penting itu sifat penyaluran panasnya itu. Nah, kalau dari sisi melicinkannya, nano itu digambarkan seperti bola yang membuat permukaan mesin satu dengan yang lain itu jadi menggelinding ketika bertemu. Yang sering jadi contoh itu adalah di ring piston. Jadi dilihatkan oli tok yang tanpa aditif itu bisa bisa berkurang banyak gesekannya. Jadi dilihatkan gerakan piston itu, oh ini hambatannya segini, kalau pakai aditif ini bisa kecil sekali gitu, bisa berkurang sangat banyak, dilihatkan itu situ. Nah, cuma di penelitian itu nggak ada cerita efek samping atau apa. Yang diteliti adalah licin atau enggaknya. Kalau dibandingkan dengan aditif konvensional ya MOS2 biasanya yang jadi perbandingan, itu peningkatannya 20 atau 40% gitu kalau nggak salah ya. 50-40%. Jadi ya itu cukup banyak. Wah, ono plat nomor ya apa sih? Cukup banyak ya perubahan licinnya itu. Padahal itu dibanding MOS2 loh. Padahal biasanya yang jadi andalannya aditif motor matic gitu kan MOS2 tuh. Yang kayak Yamaha Matic, AHM MPX2 gitu kan. Nanti kalau penulis nemu perbandingannya, penulis tunjukkan lah. Yang jadi masalah adalah nggak ada yang meneliti efek sampingnya ya. Jadi kalau
MOS2 kan orang sudah ngerti. Oh, efek sampingnya kalau MOS2 nya sendiri itu sulit larut ke oli, jadi kadang mengendap. Terus ya itu tadi yang bikin korosi sampah-sampah itu. Jadi waktu masih belum kepake sih oke, wis begitu habis kepake, habis jadi lapisan rontok. Nah, rontokannya ini bisa menimbulkan efek samping korosi atau karat gitu ya. Makanya kan aditifnya ini dikurangi. Jadi begitu muncul MOS2, begitu muncul MODTC, orang jadi lebih pilih MODTC karena dengan MODTC nggak butuh banyak-banyak aditif molinya. Jadi oli dengan MODTC itu kandungan molinya bakal lebih sedikit daripada yang pakai MOS2. Kalau yang pakai MOS2 bisa sampai berapa? Ratusan ya. Kalau yang pakai MODTC ya sedikit di bawahnya 100 gitulah. Katanya gitu, katanya Amsoil ini tapi ya. Kalau di grup oli ya penulis coba lihat tadi sekilas di Bitok ya, Bob is the coil guy, forum oli yang populer terkenal, rujukan dari mana-mana. Itu banyak yang skeptis dengan nano aditif. Tapi sayangnya ya, skeptisnya itu seringnya ya kadang sama dengan orang Indonesia ya, kadang skeptis dulu sebelum nyoba. Terus ada juga misalnya dari Amazon itu ada beberapa produk, 2 produk nano aditif ya. Jadi apa ya mereknya? Lupa wis, nanti penulis sebutkan. Jadi ada 2 produk aditif yang ada yang ngomong bisa ngerasakan, ada yang ngomong nggak tahu apa ada efeknya atau enggak. Jadi mungkin ya yang bisa ngerasakan itu adalah yang pakai oli jelek, yang nggak bisa ngerasakan adalah pakai oli bagus. Jadi kalau olinya sudah bagus nggak ngefek. Kalau pendapat yang di Bitok sendiri kan ya personal ya, bukan profesional, bukan orang yang sudah nyoba, jadi agak sulit ya. Contohnya skeptisisme itu kan dari misalnya bahas aduh, wah wis nggak percaya aku, apa ya iso nambal gitu ya. Tapi penulis sendiri dari nyoba banyak macam-macam oli, ya merasakan sendiri bahwa sadu itu beda daripada pakai oli manapun lah ya. Entah ya penulis mau nyoba nano aditif apa enggak ya. Soalnya nano aditif itu yang metal conditioner nano apa sih, aditif oli nano itu, pokoknya aditif oli nano itu enggak ada yang sampai bikin gemeletuk mesin halus. Dia cuma ngomong sekitar ring piston tok. Dia nggak ngomong bikin toleransi bearing jadi rapat, nggak ada seperti itu. Yang ngomong seperti itu, berani ngomong seperti itu ya aditif yang kental-kental, jadi kayak bardahol anti smoke, liquid moly anti smoke, apa mana itu.
pokoknya aditif yang kental-kental dan sadu. Tapi kalau sadu agak beda, dia ngomong walau sudah nggak pakai sadu lagi efeknya masih tetap. Sementara kalau yang apa, yang lain-lain kan ngomong setiap kali ganti oli harus nambahin. Nah kalau yang setiap kali ganti oli harus pakai lagi, penulis nganggep itu efeknya temporari, sementara ya, cuma karena misalnya oli ini jadi makin kental gitu ya, bukan itu yang penulis cari. Dan rasanya cuma satu tok yang gitu. Ini nggak iklan tapi ya pengalaman penulis kayak gitu. Cuma jangan harap umure podo karo iklan ya. Iklannya ngomong 100.000 kilometer, is gak. Emang sekarang ini mesin masih lumayan halus daripada awal-awal, tapi makin lama makin kayak luntur gitu ya. Jadi mungkin kira-kira berapa? Mungkin 15.000 kilometer sekali lah. Nah terus kan nggak mungkin ya ada penelitian yang ngomong oh hambatan di piston berkurang, tapi dari konsumennya ngomong gak kroso gitu ya. Pasti ada sesuatu. Ya kita kan masalahnya gak iso gak bisa melakukan verifikasi. Misalnya yang nyebut pakai nano, apa dia pakai nano beneran atau cuma ngomong nano tok padahal aslinya enggak. Maaf. Sama dengan ketika oli itu nyebut API-SN. Apa kita tahu itu API-SN beneran, sementara dia sendiri nggak pernah melakukan sertifikasi API-SN. Sama lah kayak gitu ya. Bisa aja nulis kata-kata nano, tapi sebenarnya dia enggak. Nah bicara soal nano ini, penulis jadi inget soal ini Bardahel 20W50 yang penulis pakai sekarang. Jadi Bardahel itu pakai C60 kan, fullerene. Nah penulis cari ternyata fullerene ini termasuk juga nano aditif juga. Kalau nggak salah gambarannya fullerene itu adalah bola-bola ya, bola-bola yang mengapisi antara logam dengan logam. Nah ini penjelasannya mirip dengan penjelasan nano aditif. Dan fullerene ini bukan suatu yang eksklusif untuk Bardahel tok ya. Sado jualan, kalau lihat di Alibaba itu ada yang jualan aditif fullerene juga. Ya bukan aditifnya sih, tapi fullerene-nya juga nano fullerene kalau nggak salah ya. Nah, jadi rasanya yang ada di motor penulis ini Bardahel ini nano aditif, sudah ada nano aditifnya. Yang penulis terkesan dari Bardahel ini adalah ini sudah 623 km. Sudah ya, kalau untuk motor penulis ini sudah cukup awet olinya. Jadi biasanya kalau sudah segini ini sudah minta dikasih minyak goreng, kayak misalnya yang penulis lakukan pada Amsoil gitu ya. Ya Fastron Techno juga ya. Tapi ini mesin sekarang masih terasa halus ya.
penulis nggak merasakan hambatan yang penulis rasakan ketika pakai delta loop, ketika pingin ganti oli apa Valvoline cam gitu ya. Nggak ada yang seperti itu. Dari suara mesin masih cukup, masih dalam toleransi penulis lah ya. Nah, ini kayak biasanya kalau pas lewat sebelahnya mobil gitu, suara mesin kalau sudah nggak enak itu wis pantulannya wis kerasak-kerasak gitu ya. Nah, ini masih enggak. Jadi sepertinya benar bahwa aditif fulirin ini memang licin ya. Jadi mungkin ya oli Bardahel ini jadi jadi contoh oli nano. Kalau menurut penulis sih begitu. Oli ini ya termasuk rekomendasi lah ya. Termasuk rekomendasi bareng sama Mesran Super, sama Pastronteno yang 15W50, bareng sama Repsol 20W50. Cuma kalau untuk top speed ini olinya kurang ya. Tapi kalau mau awet-awet ya boleh lah. Menurut penulis dari sisi awet-awet jelas lebih sip daripada kayak Shell Advance Ultra. Kalau Shell Advance Ultra itu kalau sudah mulai berumur ya saya tetap kasar aja. Jadi aditif untuk bikin licinnya itu kayak minim banget kalau di Shell Ultra. Sementara itu ini licinnya merata ya, lebih bagus daripada Amsoil yang kalau RPM rendah itu nggak halus. Ini kalau mau dipakai kecepatan tinggi ya, tadi berangkatnya itu kan top speed itu kayak kehambat dulu 108, terus makin lama makin tinggi, jadi naiknya top speed itu bertahap, kayak nunggu ada pelapis gitu ya. Kayaknya aditif olinya ini juga bikin penghalang, tapi penghalangnya nanti makin lama makin hilang kalau dipakai top speed terus. Intinya cocoknya untuk awet, untuk awet lah. Kalau yang mau cari awet, mau cari licin ya, jalannya nggak cari top speed tapi cari akselerasi, Bardahel ini cocok lah. Walau untuk leganya mesin mungkin masih kalah dari Mesran, tapi kan kalau carinya awet kan cukup baik lah daripada kayak Valvoline, Delta dan DST itu ya. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.